hal yang sangat berharga bagi kita, sangat berharga, diberikan kepada orang yang kita tidak pernah kenal, orang yang kita orang tidak pernah ngukur, kita orang tidak pernah diskusi, kok bisa dipilih? Iya, iya. Padahal ini hak satu-satunya yang diberikan oleh negara. Oke. Saya sekalipun hanya saya sendiri itu, paling tidak saya menarasikan, saya selalu bilang pada masyarakat, ini hal yang penting. Oke, meskipun itu jalan sunyi. Sekalipun itu jalan sunyi, saya tempuh sendiri, biarkan. Tetapi paling tidak ada orang yang memulai itu. Ada yang bertanya, Kak, tidak boleh Kak Irwan itu berintervensi Panjaitan? Oke, betul. Jadi begini, Panjaitan itu saya adalah Pak Irwan Hunawa dari Partai Golkar, caleg DPRD Kota Gorontalo, nomor urut 1 Kak ya? Tunggu, enaknya mau panggil apa ini? Pak atau Kak? Kak saja? Terserah, yang lebih populer Kak aja lah. Soalnya masih dapat yang mudah sekali. Kita orang kan masih muda. Asik. Oke guys, jadi ini orang ketiga dari Partai Golkar yang hadir di Politik gitu ya. Sebelumnya ada beberapa juga kader Golkar, ini yang ketiga. Jadi menarik. Jadi no debat ya, fix bahwa semua partai itu boleh ada di Politik. Dari semua pendukung capres juga harus semua ada di Politik. Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik Bung Iswan. Asik, segar sekali ini. Iya, harus segar. Oh gitu ya, dengan karawonya. Kita sengaja harus pakai karawo, paling tidak kita mempopulerkan hasil karya anak Gorontalo. Itu kayaknya. Dan ini pencanangan Hari Karawo. Oke. Kita orang harus pakai baju kebanggaan kita, produk lokal ya. Yang insya Allah bisa booming ke nasional. Sampai internasional. Bahkan internasional. Wah, keren, tepuk tangan dulu. Terima kasih para pengrajin karawo di Gorontalo. Keren. Biasanya kan orang datang itu kalau misalnya ini pakai atribut, ada atribut yang berhubungan sama partainya, sama ininya. Ini saya sekalipun tidak pakai atribut partai, orang so tahu bahwa saya adalah kader Golkar. Asik. So tak gambar ini muka kasihan dengan pohon beringin. Jadi tidak pakai atribut sekalipun, itu mereka tahu bahwa Irwan Hunawa itu adalah ketua fraksi Golkar. Asik, nggak keren. Ada hal yang penting buat kita, bagaimana paling tidak dalam sesuatu seperti podcast begini, ini mempublikasikan kecintaan kita terhadap produk-produk yang ada di dalam daerah. Oke. Ya. By the way guys, kalau misalnya ada bunyi ketok-ketokan di belakang, ya diabaikan saja ya teman-teman, karena memang sampai studio ini masih ada proses pembenahan ya. Oke, tapi berarti Kak Irwan saat ini masih menjabat juga ya? Alhamdulillah saya masih menjabat sampai dengan bulan Oktober. Jadi saya anggota DPR Kota Gorontalo 2019-2024. Dan saya ditugaskan oleh partai saya dicalonkan kembali menjadi anggota DPR mewakili Dapil Kota Barat dan Dapil Kecamatan Dungingi. Ada 2 kecamatan yang saya itu tidak berubah dapilnya dari pencalonan tahun kemarin di 2019. Dan hari ini masih tetap eksis di dalam bulunya politik, karena bagi saya politik itu adalah pengambilan sebuah keputusan, sebuah kebijakan untuk bagaimana kita mengabdi untuk rakyat. Oke, berarti selama ini mungkin dari 5 tahun terakhir ini totalitas full job itu untuk politik. Ya. Untuk ini ya. Jadi karena politik itu bukan hobi, politik itu sebuah pekerjaan. Oke. Karena kenapa saya harus terjun ke politik? Karena di dalam politik itu bagaimana kita merumuskan sebuah kepastian, sebuah kebijakan. Oke. Di dalam politik lahirlah kebijakan untuk apa? Maka harus ada intervensi di dalam politik. Jadi bagi saya, masyarakat harus tahu bahwa sistem yang diambil oleh negara kita ini adalah sistem demokrasi.
Sistem keterpilihan. Maka hanya di dalam politik kita bisa mampu mengapresiasikan dan bisa mewujudkan apa yang menjadi ide dan gagasan kita. Nah, sebab apa? Saya kepingin bahwa harus banyak orang-orang yang baik masuk di dalam politik. Saya pinjam sebuah kata bijak oleh Presiden Erdogan bilang seperti ini. Ketika orang-orang baik sudah tidak mau masuk di dalam politik, maka siap-siaplah orang-orang jahat yang akan masuk di dalam politik. Pertanyaan berikut, mau nggak kita orang-orang baik akan dipimpin oleh orang-orang jahat? Pertanyaan berikut adalah, bagaimana kita orang-orang baik tidak mau menyatukan kita punya ide dan gagasan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Yang keliru sama kita bahwa orang mendefinisikan politik itu busuk, politik itu tidak baik, politik. Padahal politik itu adalah pengambilan sebuah keputusan. Semuanya didasari dari. Maka untuk memperbaiki politik Indonesia, apa yang harus kita ini? Kita rubah dulu mindset bahwa politik itu adalah politik itu baik. Politik itu adalah sebuah perjuangan untuk mewujudkan cita-cita kita orang bangsa. Berarti bisa disimpulkan begini, Kak. Pada akhirnya bukan politiknya yang busuk, tapi orangnya, oknumnya. Jadi ketika orang baik masuk dalam dunia politik, maka ya jadi baik pula kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Begitu, Kak, ya? Karena kebijakan, jujur loh, saya kepingin menggambarkan kenapa terjadinya pemilihan umum. Kenapa kita harus memilih presiden, harus memilih gubernur, memilih wali kota, memilih anggota DPR. Untuk apa? Karena hanya itu ruang yang diberikan oleh negara, hak konstitusional yang diberikan oleh negara 5 tahun sekali. Untuk rakyat, untuk masyarakat. Karena di dalam pemilihan itu, disitulah titik nadir yang akan kita perjuangkan. Kalau ketika masyarakat tahu persis politik itu seperti apa, maka saya yakin dan percaya bahwa orang-orang yang akan terpilih itu adalah orang-orang yang keterpilihannya karena apa? Karena kualitas, karena ide dan gagasannya, bukan karena transaksionalnya. Ini menarik, ini dia. Ini banyak orang tidak sadar bahwa satu-satunya hak konstitusionalnya torang sebagai masyarakat sipil itu yang diberikan oleh negara 5 tahun, tidak 2 loh, hanya 1. Satu itu baru cuma tukar dengan 50.000. Hal yang sangat berharga bagi kita, sangat berharga, diberikan kepada orang yang kita tidak pernah kenal, orang yang kita orang tidak pernah ngukur, kita orang tidak pernah diskusi, kok bisa dipilih? Padahal ini hak satu-satunya yang diberikan oleh negara. Begitu sangat berharganya pemilu. Bayangin loh, berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh ketika ini pesta demokrasi. Nggak sedikit uang yang dikeluarkan, bos. Pertanyaannya berikut adalah, apakah pemilu akan menghasilkan orang-orang yang terbaik? Itu jadi betul. Itu yang harus kita orang pertanyakan. Sehingga saya di mana-mana, saya selalu memberitahukan, membagikan bahwa jangan pernah mengatakan bahwa politik itu busuk, bahwa politik itu kotor, bahwa politik ini bla 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 bla. Sebab apa? Kita orang penegara ini menganut bahwa kita orang ini adalah sistem demokrasi. Dan di situ, di demokrasi itu muncullah partai-partai politik. Partai-partai politik itu menjual apa? Ada ideologi yang dijual. Masing-masing partai ada ideologinya. Ada ideologi masing-masing. Kalau kita karya kekaryaan. Jadi kalau kita sebagai anggota Golkar, kita dikader, kita mempunyai mimpi besar, kita punya gagasan yang besar. Harus bayangin loh, hanya Golkar yang punya master plan sampai 2045 menjadi negara emas Indonesia. Negara emas. Itu ini dari itu Golkar, ide dari Golkar, itu, Pak. Baru tahu. Sehingga kita meletakkan pondasi
Saya kasih contoh, kalau misalkan kita mau bangun rumah, tidak mungkin kan langsung atap. Ya, harus dari ada pondasi. sebuah galian pondasi yang diciptakan, Betul. ada sebuah dinding yang diciptakan, ada sebuah kerangka atap yang diciptakan sehingga menjadikan rumah jadi kokoh, bagus. Iya, Begitu juga politik. Saya jujur hari ini, saya sudah mulai khawatir loh. Orang-orang itu sudah mulai apatis masuk di dalam politik. Semua partai politik hanya menengok orang, ada doi ente anak kasih calon, ada doi ente anak kasih calon. Iya. Sementara mereka ini yang menjadi perwakilan rakyat. Ada sebuah beban yang diberikan ke pundak kita. Apa sih? Ente ini menjadi anggota DPR mau berjuang untuk apa? Mau taruh duduk kasar baru apa ente? Mau apa ente? Itu kan yang harus dipertanyakan. Oke, cuma begini Kak, yang menarik itu begini, di masyarakat mungkin ini info tidak banyak orang yang menarasikan ini bahwa rakyat itu punya satu peluru setiap 5 tahun sekali, cuma satu kali kesempatan, lalu kemudian banyak dijadikan untuk pilihan transaksional. Nah, sepakat nggak kalau misalnya saya bilang bahwa ini adalah apa yang dibiasakan juga oleh para calon-calon legislatif yang mau bertarung nanti di setiap pemilu ini, sehingga tercipta itu. Ya, saya bisa jawab seperti ini, Bung Iswan. Dia tanya, mana lebih pertama telur atau ayam? Sama pertanyaannya kan seperti itu. Iya. Orang bilang telur dari ayam. Iya. Orang bilang ayam, orang bilang telur. Paradoks, lingkaran setan. Kan begitu. Iya. Artinya hari ini kalau saya melihat bahwa lagi-lagi konseptual seorang politik itu harus dituntut bagaimana dia punya profesionalisme dalam berpikir. Oke. Artinya masih banyak orang-orang yang baik, tetapi karena tidak terpilih karena apa? Dia tidak punya kemampuan finansial. Oke. Maka perlu ada edukasi untuk masyarakat. Itu tugas para politisi juga. Itu tugas para politisi, kita yang ada di dalamnya, ikut mengedukasi masyarakat bagaimana pemilih-pemilih yang menjadi pemilih-pemilih yang rasional, pemilih-pemilih yang cerdas, supaya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita perjuangkan itu bisa terwujud. Kan begitu. Kalau saya bisa, harusnya rakyat juga menuntut. Harus ada raport yang diberikan kepada rakyat. Oke. Apa ente, setelah ente kita orang anak kasih duduk, so apa yang ente perjuangkan untuk kita orang? Oke, iya. Kan gitu. Kan begitu, harus digambarkan, Bos. Ada yang disebut reses. Artinya reses itu menampung semua aspirasi. Kalau saya bukan juga cuma hanya sekedar menampung. Paling tidak ada laporan bahwa yang dulu ente pernah ada kasih keluhkan pak kita sobek ini. Dan itu yang Kak Khairwan bikin sampai saat ini di kota. Di kota saya selalu menjelaskan itu, dan saya selalu reses, saya ngumpul masyarakat. Saya melaporkan. Mohon maaf, saya bilang bahwa ini loh, Anda memilih di 2019 terhadap saya, maka ada sebuah yang saya perjuangkan untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di situ. Oke, bahkan sempat Anda baca di berita ya, kalau misalnya teman-teman ini ada mau tampil juga di layar ini, itu ada masyarakat Dungingi, di sekitarnya juga respon positif terhadap, karena udah bilang ada jalan-jalan juga di kecamatan jadi bagus. Kemudian juga lorong-lorong di setiap lorong yang ada di Kecamatan Dungi dan sekitarnya juga ini. Dan itu ada nama Kak Irwan yang dorang sebut. Alhamdulillah Bung Iswan, begini. Ada sebuah pemikiran saya bahwa untuk mengintervensi masyarakat pendapatannya di bawah rata-rata, maka harus ada sebuah kebijakan yang harus dibuat. Apa yang harus dibuat oleh pemerintah? Sebuah kebijakan pemerintah itu dirumuskan, disetujui di DPR. Maka harus ada sejalan pemikiran, ada sejalan tujuan.
Maka saya mau ngomong kepada pemerintah, wahai engkau pemerintah, ada dua hal yang penting yang dibuat untuk mengintervensi masyarakat dia kalau ketika pendapatannya bisa naik. Yang pertama, bangun infrastruktur penopang perekonomian. Oke. Iya, iya. Saya kasih contoh. Jangan kita orang mau bikin infrastruktur yang tidak ada asas manfaatnya di situ. Bagaimana pembangunan infrastruktur penopang perekonomian? Saya kasih contoh loh. Di jalan Kalimantan Madura. Oke, ya. Saya orang yang sering ngikut di situ loh. Itu masih jam 7 itu yang di Kompi. Jam 7 itu udah sepinya luar biasa. Ya, jam 7 malam. Jam 7 malam itu menakutkan lewat di situ. Iya. Tetapi begitu dibangun infrastruktur jalan, ada taman-taman di situ, maka ada produktivitas masyarakat yang lahir loh. Oke, sekarang malah jadi rame. Sampai jam sekarang berapa? Pertanyaannya, 1 kali 24 jam uang beredar di situ loh. Sampai jam subuh malam, masih ada orang berjualan. Masih ada manusia yang nongkrong di situ. Iya. Artinya apa? Itu maksudnya hadirnya pemerintah bagaimana mengintervensi itu. Melahirkan sebuah kebijakan untuk kemaslahatan rakyatnya itu sendiri. Yang berikut, setelah infrastruktur kita bangun, apalagi yang harus dilakukan? Memberikan dana stimulus kepada rakyat. Bagaimana kita memberikan dana stimulus kepada pengusaha-pengusaha mikro yang ada? Iya. Saya kasih contoh. Alhamdulillah saya di 2023 kurang lebih ada 250 orang yang saya berikan UMKM. Pelaku-pelaku usaha mikro ini perlu kita orang support modal. Kenapa saya bilang begitu? Tadinya Buti, mereka kasihan yang menjual nasi kuning biasanya cuma 1 liter dalam sehari. Karena keterbatasan modalnya, maka kita berikan modal mereka 2,5 juta, 5 juta. Produktivitas mereka akan naik pasti. Betul, sehingga pendapatan. Dan varian-varian jualan pasti akan beragam juga. Iya. Sehingga pendapatannya bisa naik, maka omsetnya bisa naik, maka keuntungan juga bisa naik. Betul. Oh ya, masuk akal ya. Kan begitu. Betul Kak. Jadi ada dua hal itu untuk bagaimana angka kemiskinan itu bisa naik. Maka itu saya bikin di Dungi. Sehingga saya orang dilabeli bahwa ini kok perjuangannya Irwan. Iya. Karena saya mewakili masyarakat yang ada di situ. Oke. Sebentar Kak. Saya agak begini. Cukup bingung begini. Kak Irwan di DPR itu kan ya fungsi DPR kan tidak sama dengan eksekutif. Sementara ranah ini jalan, infrastruktur dan sebagainya itu ranahnya eksekutif. Nah, bagaimana Kak Irwan komunikasikan itu dengan pihak eksekutif sehingga ini goal? Ya, artinya begini, Bung Iswan. Kita punya narasi, kita punya alasan kenapa harus itu yang dibuat oleh pemerintah. Tidak boleh kita orang tidak punya dasar untuk memperjuangkan sehingga itu menjadi hal yang prioritas. Kan di dalam pembangunan kita orang itu ada hal prioritas yang harus diutamakan. Iya. Saya bayangin bagaimana menciptakan sebuah jalan itu sampai orang jaga lewat-lewat saya tahu berapa banyak. Untuk meyakinkan kepada pemerintah ini bahwa prioritas. ini adalah prioritas. Berapa banyak orang yang jualan di situ? Orang yang jualan pisang goreng, orang jual nasi kuning, orang jual bensin, orang jual. Ada data. Berapa populasi penduduk yang ada di situ? Sehingga yang menjadi sebuah alasan untuk meyakinkan kepada pemerintah. Saya mewakili rakyat yang ada di situ. Ini yang menjadi hal prioritas. Bahwa saya yakin kalau ketika ini dibangun, maka pertumbuhan ekonomi akan naik. Dan itu diwujud nyatakan dengan apa? Badan Pusat Statistik menyatakan angka kemiskinan di 2022 di Dungi itu terendah di 9 kecamatan. Ada nilai. Iya. Bukan cuma sekedar, silakan ditanya itu. Ada angka yang bisa jadi angka yang menjadi tolak ukur. Ketika kita intervensi ini, maka angka kemiskinannya bisa turun. Itu saya bilang bahwa menjadi anggota DPR nggak mudah. Jangan cuma menjadi gagah-gagahan di anggota DPR. Nggak boleh. Maka harus yang perlu kita support
bagaimana orang yang mempunyai ide dan gagasan, kita dorong. Ayo kita sama-sama memperbaiki ini. Oke. Yang salah sama kita adalah kita tidak pernah mendorong orang-orang baik. Orang-orang baik cuma ikut nimbrung bersama-sama dengan orang-orang yang transaksional. Itu yang salah hari ini. Maka perlu diperbaiki. Kita harus perbaiki ini, bos. Oke. Saya sekalipun hanya saya sendiri itu, paling tidak saya menarasikan, saya selalu bilang pada masyarakat, ini hal yang penting. Oke, meskipun itu jalan sunyi. Sekalipun itu jalan sunyi, saya tempuh sendiri, biarkan. Tetapi paling tidak ada orang yang memulai itu. Itu, iya. Karena maka di dalam politik bagi saya, inna a'malu binniyat. Sesungguhnya sesuatu itu berawal dari niat. Dan saya yakini bahwa ketika orang-orang baik, pasti Allah akan membukakan sahabat-sahabat yang baik juga. Ini keren. Kak, ada yang menarik lagi nih, Kak. Ini pertanyaan dari teman-teman juga ini. Ya. Mbak Sisip. Ya. Kan secara track record Kak Irwan P ini dari 2019 sampai hari ini itu bisa dapat lihat tadi seperti yang Kak Irwan, apalagi di sisi infrastruktur. Nah, ada yang bertanya, Kak, tidak boleh Kak Irwan itu berintervensi Panjaitan? Oke. Betul. Jadi begini. Panjaitan itu saya adalah bagaimana terjadinya, saya kepingin itu ya. Saya kepingin dari awal. Oke. Bahwa ada usulan pemerintah untuk pembangunan dan itu didanai oleh PEN. PEN itu DPR itu cuma dimintakan tidak dimintakan persetujuan, cuma diberitahukan. Oke, karena ini dari pusat. Tetapi kita kan tidak bisa lepas dari situ. Ya. Ada fungsi pengawasan. Ada fungsi pengawasan di situ. Maka apa yang harus perlu diawasi? Kita bukan eksekutif ya. Iya. Mereka yang adalah punya hak itu. Oke. Tetapi pemerintah punya niat baik. Ya, makasih banget. Kenapa itu harus dibuat? Ada alasannya, iya. Kenapa harus dibuat dulu? Oke. Karena itu merupakan keluhan masyarakat yang ada. Oke. Mau hujan kamari sadiki, tak genang. Iya, banjir. Itu kan keluhan. Iya. Maka apa yang harus diberikan? Solusi yang harus diberikan. Perbaikilah saluran airnya. Kan itu. Oke, iya. Itu tujuan. Itu harapan. Betul. Di tengah-tengah itu ada kendala. Oke. Ada kendala. Pemerintah ini barangkan lelang-lelang secara umum. Iya. Ada pihak ketiga. Yes. Misalkan pemerintah menyediakan ini, ada pembuatan ini jalan Panjaitan. Untuk apa? Mengantisipasi bahwa supaya jangan sampai ada genangan banjir di situ. Ya. Itu pemikiran awal. Yang kedua, maka pemerintah bikin lelang. Terbuka. Siapapun ikut. Pemerintah dalam hal ini karena adalah sistem yang dibuat tidak boleh mengintervensi situ. Contoh, kalau misalkan Irwan Nura, kenapa mau dikasih menang itu? Oke, tidak bisa intervensi ke situ. Oke. Kenapa harus mau kasih menang Iswan? Misalkan ya. Kenapa harus Iswan yang menang? Oke. Pasti itu akan muncul pertanyaan. Ada hak apa ente mau intervensi itu? Maka terjadilah kesepakatan kontrak, ada ikat kontrak. Oke, antara pihak ketiga dan pemberi pekerjaan yaitu adalah eksekutif yaitu yang menempel di dinas PU. Oke, dinas PUPR ya. Terjadilah ini. Ada keterlambatan disebabkan oleh pihak ketiga mungkin menurut saya tidak mempunyai modal yang cukup untuk mengerjakan itu. Iya. Terjadi begitu lama. Tetapi ini ada sebuah proses yang harus dilewati. Bukan tidak diam gitu. Bukan berarti kalau harus misalkan udah jangan. Sudah selesai. Ada sesuatu secara administrasi yang harus dilewati. Bukan ujuk-ujuknya seperti kalau masyarakat menilai kalau tidak becus putus saja. Ada sebuah proses, bos. Iya. Sehingga saya selalu mengatakan mendorong. Kan tugas kita cuma mendorong bagaimana percepatan. Percepatan, ya. Sehingga sampai DPR mengeluarkan rekomendasi untuk memutus kontrakan. Oke. Itu keluar dari DPR. Kasih putus kontrak. Karena saya melihat bahwa
kontraktor ini tidak layak lagi untuk mengerjakan itu. Oke. Terserah prosesnya secara administrasi disiapkan oleh teman-teman. Teman-teman ini eksekutif. Putuslah ini kontrak. Jadi kontrak kedua ini. Kontrak baru dengan ini baru. Ya. Terjadi juga perlambatan. Terjadi lagi keterlambatan. Berarti asumsi pemikiran saya, putus kontrak bukan jadi solusi loh. Iya, karena mau ganti kamar. Mau ganti kamar mau sama. Iya. Benar nggak? Iya. Kan orang punya pemikiran kasih putus aja. Oke, sama Jo, bukan? Artinya, sekalipun berjalan, apa yang harus dilakukan? Maka tetap harus mendorong, mengupayakan. Dan alhamdulillah, paling tidak ada pergerakan di lapangan. Ada progres ya. Ada progres peningkatan. Iya. Tidak kan diam gitu. Bukan hanya diam. Cuma memang kita harus sadar, sebagai pejabat publik kita harus dikritis dong. Iya. Jangan pernah akan anti kritik, jangan. Kalau saya selalu secara sistem kita jelaskan. Iya. Secara prosedural kita jelaskan. Yang saya selalu dorong, tolong kalian yang memberikan kepercayaan terhadap ini mempublikasikan bahwa progres ini seperti ini, seperti ini. Itu bisa jadi tidak tersampaikan ke masyarakat. Supaya tersampaikan terhadap masyarakat bahwa ada upaya pemerintah tidak hanya tidur, DPR tidak tidur. Kan gitu. Iya. Ada sebuah pressure dari DPR. Itu bagaimana? Dan itu adalah ketua komisinya saya. Saya ketua komisi C, membidang infrastruktur. Iya. Sekalipun itu tidak dibahas di DPR, itu adalah usulan. Tetapi saya yakin dan percaya pemerintah punya niat baik. Iya. Pertanyaan berikut, kan ini di pihak ketiga kan? Cuma kalau seandainya ini uang bisa dikerjakan oleh pemerintah langsung, udah selesai. Iya. Cuma kan tidak bisa. Tidak bisa. Harus pihak ketiga kan ya. Di pihak ketiga kan. Kan begitu. Tidak ujuk-ujuknya kalau saya yakin seandainya itu diberikan kepercayaan terhadap pemerintah yang ikutin sudah selesai jauh. Cuma memang harus ada undang-undang yang mengatur itu. Sementara kita ini tupoksi kita pembuat undang-undang. Masa kita harus tabrak undang-undang? Iya. Kan gitu. Ya, meludah ke atas. Ya kan begitu. Cuma memang itu harus pil pahit yang harus ditelan itu. Iya. Cuman memang ininya itu evaluasinya adalah informasi-informasi dan perkembangan ini tidak tersampaikan ke masyarakat. Harusnya itu ini tersampaikan semacam seperti ini. Saya contohnya hari ini. Ada pemberitahuan. Betul. Bahwa pemerintah pada hari ini hadir. Kenapa itu bisa dibuat? Kenapa itu harus ini? Prosesnya karena itu adalah merupakan tanggung jawab pemerintah. Coba bayangin, sekalipun itu belum jadi. Iya. Hujan-hujan Kamaripan paling tidak mau tanganang itu jangan pakai. Tinggal kasih rapi. Asas manfaatnya kan itu. Saya selalu bilang di daerah di ininya saya mengusulkan coba sebelum Anda mau buat ini saluran air, maka ngoni bikin master plan. Gambar kamari ini semua paparkan ke saya. Karena apa? Kita punya daerah ini adalah tempayan loh. Betul. Gampang sekali masuk air, susah surut. Air. Maka apa yang harus perlu diperbaiki? Namanya air selalu mencari dataran terendah. Nah, dia berarti air mau badaki. Ke atas ya. Dataran kayak ke tempayan. Iya, tempayan. Maka ini harus perlu digambarkan. Iya. Pertanyaan kita itu kan saya bikin pembuangan air kita di mana? Pembuangan air kita itu ke laut. Iya. Bagaimana kalau misalkan sistem laut kalau bisa naik? Kalau naik dipasang. Pasang dia punya air, pasti dimuntahkan. Maka dijadilah itu jadi rumah pompa yang ada di Tagidaa. Yang provinsi bikin. Iya, yang provinsi bikin. Itu untuk menutup kalau ketika air pasang, kalau airnya surut maka ini dibuka supaya bisa Artinya mengelola daerah ini nggak mudah, Bang.
Nggak mudah. Betul. Ada 1000 persoalan yang benang kusut yang harus ini kita orang kasih keluar satu-satu ini barang kasihan. Oke. Sehingga siapa yang bisa mampu itu? Iya. Maka ini yang saya bilang. Kembalikan lagi kepada kita. Kalau ketika banyak orang-orang yang baik yang di situ, maka yakinlah bahwa semua persoalan satu persatu akan terselesaikan. Oke, jadi berhenti untuk misalnya ada yang orang punya kesempatan hak konstitusional 5 tahun sekali, jangan dipakai untuk transaksional. Saya mau tanya kepada Bung Iswan, apa yang bisa menjadi ketertarikan Bung Iswan sehingga datang ke TPS untuk mencoblos? Iya. Saya kepingin mau tanya lagi ini. Alah, tabalain. Saya lihat gagasan dari orang yang ini. Pertama itu saya harus kenal orangnya. Ya. Itu pertama. Lalu kemudian gagasan dia seperti apa. Dan dia ya memang sering berinteraksi dengan orang. Ya, itu. Apakah semua masyarakat menilai seperti itu orang mau pilih? Kadang pertanyaan berikut begitu. Ada juga yang DP calon tidak ada, cuma DP tim yang datang yang terima kasih. So tidak baku dapat. Iya. Maka apa yang perlu kita buat? Edukasi terhadap masyarakat. Orang-orang baik seperti Bung Iswan bahwa keterpilihan itu karena kedekatan emosional. Iya. Emosional itu bisa terbentuk karena ada silaturahim. Tidak mungkin emosional tidak ada silaturahim terbentuk. Ya, maka syarat utamanya adalah melihat, menilai, baru memilih. Ya. Kalau menurut saya ini mau pilih nanti urusan terakhir. 3M ya, 3M. Ya. Melihat. Ya, kan begitu. Ya, menilai, memilih. Melihat, menilai dan memilih. Iya. Ini mau pilih ini nanti unsur terakhir. Tidak boleh mau pilih dulu baru menilai. Iya. Kan gitu. Kalau bagi saya ini politisi. Keterpilihan saya pasti yakin face to face dulu kita orang, baku dapat dulu kita orang. Betul. Iya. Maka setelah kita orang punya silaturahim bagus, terjalinlah hubungan emosional. Ya. Bung Iswan kenal sama saya kenal Bung Iswan. Kita orang sebuah diskusi, maka Bung Iswan sudah bisa menilai. Ini orang bagaimana dia? Ini orang bagaimana DP track record, DP kemampuan, sanggup nggak ketika kita berikan beban terhadap dia? Bahwa ini tugas beban loh. Iya. Beban ini. Bayangin, berapa banyak kebutuhan masyarakat yang harus kita orang dan berbagai macam yang persoalan yang ada di dalam masyarakat yang harus diwakilkan kepada kita. Iya. Kan gitu. Antum ini wakil rakyat loh. Betul. Ada 3.000 orang yang pilih Pak ente, disitulah ente punya beban pertanggungjawaban kepada kita. Pertanyaan, ente bisa sanggup pikul nggak ini barang? Ya, jadi bukan cuma gagahan. Yang ada hari ini adalah yang terjadi itu yang saya bilang. Orang-orang baik tidak mau memperbaiki ini sistem. Orang-orang baik cuma ikut sama-sama dengan sistem yang kita orang anggap tidak bagus. Maka edukasi penting loh. Iya. Keterpilihan itu kalau ketika ini orang-orang terpilih karena dinilai dengan ide dan gagasannya, saya yakin orang-orang yang terpilih pasti orang-orang pilihan. Gitu. Ya. Ini menarik, Kak. Izin saya minta. Silakan. Minum dulu. Ya. Sebagusin. Nah, ada satu fenomena, Kak, di pemilu tahun ini yang connect dengan apa yang terang ngobrolkan soal tadi. Pemilih milenial. Ya. Sekarang itu kan mayoritas di ini itu pemilih milenial. Baru bukan cuma itu saja. Gitu. Politisi baru yang jaga masuk ini juga banyak sekali dari milenial. Makanya ada di teman-teman yang lain itu ada istilah caleg BPJS. Dan rata-rata itu para politisi masih muda yang baru awal masuk dan sebagainya dengan budget yang terbatas, kos politik yang terbatas, sehingga money politik itu praktis tidak ada sama sekali pada dia punya pikiran. Nah, satu poin soal ini itu dia gitu. Saya bangga loh. Saya kenapa senang sekali ketika diskusi dengan mahasiswa, dengan anak-anak milenial. Saya bilang ke teman-teman begini. Hari ini alhamdulillah ada Prabowo calon presiden
yang mengangkat seorang Gibran anak milenial. Milenial, oke. Politik di 2024 ini ada masa transisi perubahan. Betul. Sepakat saya. Saya bilang ke teman-teman, siapa-siapa yang menjadi ingin, saya bilang, hari ini Anda punya kesempatan loh. Anak muda hari ini berperan aktif. Iya. Bayangin kalau sistem ini dirubah lagi menjadi proporsional tertutup, maka habislah kalian. Selesai. Tidak ada kesempatan kalian, pasti. Apalagi yang di daerah. Ya. Maka peluang ini tolong diambil. Anak-anak milenial tolong ikut berpartisipasi aktif di dalam politik. Silakan Anda calon. Ada dua pilihan loh. Kalau ketika Anda calon, ada kemungkinan menang, ada kemungkinan kalah. Ya. Tetapi kalau ente tidak calon, sampai kapanpun ente tidak menjadi anggota DPR. Oh iya masuk ya. Enggak. Oke, paham ya. Maka ada harapan. Iya. Ada harapan. Pertanyaan berikut, apakah politik itu hanya orang-orang berduit? Saya bilang tidak. Oke. Nggak mungkin politik Kos politik, Kak. Kos politik, saya mau bilang, mau bakincing saya, kita orang mau bayar. Untuk apa? Untuk servis. Ya. Untuk pelayanan. Bahwa kita orang mau bakincing ini ada bayar karena jangan sampai babau ini kamar mandi yang kita orang bayar. Ada tukang-tukang bersih. Iya. Tetapi bukan orientasinya duit. Lagi-lagi bukan duit. Kos politik dan money politik beda. Jauh. Kos politik itu ya biaya kita orang. Mau baku dapat dengan orang biar borokok. Biar mau bayar kopi. Itu kan betul. Bukan berarti money politik itu nanti terkadang kan kita orang itu 7 hari menjelang hari H itu doi seliuran. Tembak. Bahkan ada yang ini, Kak. Ngapain sekarang itu, jangan dulu, santai aja dulu. Tunggu 7 hari terakhir baru orang siram menangis. Kan gitu. Orang sudah tidak mau bersosialisasi, orang yang tidak mau tidak mau ketemu dengan konstituennya. Cuma yang mengandalkan biar main di akhir. Main di akhir itu pun yang turun tim. Ya. Saya bilang begini loh. Saya kalau punya prinsip, tidak mungkin ente tidak bikin start baru ente mau dapat akhir. Tidak mungkin. Oke, Pak. Ya? Tidak mungkin mencapai finish kalau tidak dari start. Tidak dari garis start ente kau mau capai finish. Oke. Nggak mungkin itu nonsens. Cuma narasi yang dibuat ditakut-takuti terhadap rakyat bahwa politik itu harus punya duit. Enggak. Saya bilang bahwa politik tidak harus punya duit. Oke. Bahwa bagaimana kita bisa mampu meyakinkan orang yang diwakili. Ya. Jamwali kita orang tidak boleh kita orang bahwa orang yang kita orang wakili lebih jago daripada kita orang yang diberikan perwakilan. Oke. Iya. Kan begitu? Iya. Kita orang ini wakil rakyat. Di mana-mana wakil tidak ada pernah menjadi sebuah otak. Oke. Ya kita orang leher. Iya. Maka posisi leher ini bagaimana kita orang untuk bagaimana makanan untuk membalai otakkan. Betul. Kan posisi kita leher. Wakil rakyat. Maka rakyat. Yang punya wewenang penuh, hak penuh itu adalah rakyat. Itu yang saya bilang bahwa 5 tahun ini digunakan secara baik. Di ujung tangan Anda ini negara ini. Di ujung tangan Anda ini kebijakan daerah ini. Betul. Pertanyaannya kalau kita tidak pernah mendorong orang-orang baik, dan siapa yang bisa menjamin kalau ketika orang-orang baik masuk dalam politik mau pilih? Siapa yang bisa menjamin? Sehingga bagi saya tidak ada sebuah rumusan pasti di dalam politik. Beda kalau ketika kita orang rumus lo matematika. 1 tambah 1 pasti 2. Kalau di matematika itu pasti. Kan begitu. Kalau misalkan rumus lo Pitagoras tahu, rumus pasti. Iya. Rumus ini kubus tahu, rumus segitiga tahu. So itu dia PIN. Pasti. Tapi kalau misalkan di dalam politik coba mana? Bayangin kalau yang menjadi pertanyaan saya, kalau seperti Bung Iswan bilang, siapa yang mau menjamin kalau sekarang orang ada doi mau dulu? Iya, belum tentu. Iya, betul. Nggak ada juga yang menjamin itu, Bos. Bahkan juga ada sebaliknya juga. Ada juga yang tidak doi tapi tak dulu. Berarti politik bukan tentang uang. Anda membayangkan gini, Kak.
Bayangkan ini tahun ini gitu. Ya. Banyak milenial dan kemudian kan rata-rata politisi yang caleg lah. Ya. Caleg-caleg muda ini kan rata-rata kos politik terbatas. Ya. Apalagi mau money politik pasti tidak ada gitu. Kemudian mereka ini teman-teman ini gitu, itu yang duduk di DPR. Ya. Lalu kemudian yang mendominasi itu bisa jadi berpotensi untuk memutar rubah ini pola-pola yang ada setiap 5 tahunan soal pemilu dan sebagainya. Di tahun mendatang 2029 ya. 2029 nanti mungkin tidak ada ini money politik dan sebagainya. Bagi saya begini, Bung Iswan. Bagaimana itu, Kak? Apakah money politik ini siapa yang bisa menjamin sampai kapan dia akan berakhir? Oke. Tidak ada jaminan juga bahwa transaksional ini akan berakhir di tahun 2029, tidak ada orang mau bagi-bagi doi. Oke. Sehingga sistem yang dianut hari ini, kalau menurut saya, sebuah sistem kerajaan sudah pernah diambil oleh Indonesia. Ya. Sistem bagaimana parlementer, sekarang presidensial. Sekarang presidensial ya. Ini mencari pola yang terbaik, masih cari-cari pola yang terbaik ini kita orang. Oke. Sekarang kemarin ada perubahan sistem proporsional tertutup. Yang tadinya proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Itu menandakan bahwa ada juga proporsional terbuka itu bukan menghasilkan yang baik. Sehingga ada sebuah pemikiran. Yang terjadi hari ini adalah kenapa itu orang yang punya duit itu bisa kemungkinan bisa duduk. Potensinya lebih besar ketika, tapi bukan merupakan sebuah jawaban. Ya. Pertanyaannya, apakah kita orang di DPR cuma karena gagah-gagahan yang tidak punya kemampuan kita orang kalau mau duduk? Yang penting kita ada duduk, ada doi. Ada doi, naik Alphard. Apa harapan masyarakat? Buat apa pemilu kalau ketika tidak bisa merubah perilaku kehidupan masyarakat yang ada? Buat apa diadakan pemilu? Ya udah, betul. Tidak ada perubahan. Kembali ulang saja ke parlemen. Ya, kan gitu. Pemimpin dipilih saja dari. Maka apa yang harus dibuat hari ini? Saya lagi-lagi, ayo mengajak seluruh anak muda. Hari ini kita akan berbenah. Karena masa depan negara, masa depan daerah kita hari ini ada di tanganmu. Betul. Iya. Saya biar setua tetap berusaha sedapat mungkin menjadi anak muda. Dapat lihat dari gaya. Biarkan umur saya yang mengatakan saya tua, tetapi paling jiwa saya untuk anak muda. Saya paling banyak diskusi dengan anak-anak muda. Iya. Dan tolong dicatat. Mungkin kalau menurut saya yang banyak diskusi di warung kopi di mana saja itu pasti ketemunya Irwan Unawa. Karena saya bilang politik harus diceritakan. Politik harus dibahas. Jadi biar jadi penilaian orang tentang politik itu busuk, politik tai kucing dan sebagainya itu jadi hilang. Harus kasih hilang dulu itu. Karena politik ini adalah sebuah kebijakan, Bos. Kak, Anda jadi berpikir begini, orang-orang yang mengatakan bahwa itu politik tai kucing, politik KA dan sebagainya, ya karena memang belum dapat rasa bagaimana di dunia politik. Ya, artinya ketidakmampuan memahami secara utuh. Politik, esensi politik itu apa? Padahal maka orang juga dulu berpolitik juga. Ya iyalah, kan negara kita kan mau tidak mau suka atau tidak suka, sistem yang diambil oleh negara kita sistem demokrasi. Iya. Dan itu harus berpolitik. Demokrasi harus berpolitik. Kan gitu. Enggak mungkin kita mau rubah baru kita tidak punya kemampuan untuk di situ. Berhayal. Iya. Merubah sesuatu, tetapi kita tidak mampu mewujudkan itu. Mau sampai mati pun kita tidak pernah akan mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Kalau tidak ini. Betul. Kayak tadi. Kan? Kalau masuk, potensi kalah menang ada. Tapi kalau cuma tidak. Kalau tidak masuk, udah jangan berharap Anda menang. Iya, suka akal guys. Karena gitu dong. Kalau ada dua pilihan. Saya bilang ke dinda saya masih teman-teman ini anak-anak muda. Anda yang penting masuk dulu. Oke, biar bisa tahu menang atau kalah. Ketika Anda sudah masuk,
maka Anda harus masuk masuk konsentrasi politik. Kontestasi ya. Konsentrasi politik ya. Supaya di situ Anda dinilai. Oke. Paling tidak ada satu tahapan anak tangga yang Anda sudah lewati. Anda sudah masuk di dalam gerbong politik, maka harus Anda menyiapkan apa sih esensi politik itu semua. Maka yang perlu dirubah adalah bagaimana seorang politisi dia bisa mampu membangun sebuah sistem. Dia bisa mampu membuat networking. Ya. Inilah yang akan mengantarkan dia untuk mewujudkan cita-citanya. Maka gerbong ini dan politik tidak bisa dikerjakan hanya sendiri, Pak. Harus kerja kolektif. Harus kerjasama. Harus kolektif. No, bayangin bagaimana Bung Iswan meyakinkan kalau misalkan kita kepingin dipilih oleh 3.000 orang. Iya. Bagaimana kita bisa mampu meyakinkan dia memilih kita? Dan bagaimana caranya kita bisa mendeteksi dia bisa memilih saya? Kalau ketika kita tidak pernah ada diskusi. Betul. Kan begitu. Kenapa berbagai macam ini survei ada? Survei itu bukan penentu, tapi paling tidak kita punya referensi. Jangkar. Ya. Punya arah, punya kompas. Kita punya kompas referensi. Bahwa Bapak ini. Itu merupakan sebuah tim untuk mau kasih sukses. Ada referensi yang diberikan untuk seperti apa? Maka ini merupakan jalan. Bayangin kalau ketika kita orang mau pergi di pasar sentra, persoalannya jalan ke pasar sentra kita orang tidak tahu. Sampai kapan kita mau sampai di situ? Begitu juga politik, harus didalami, harus dijiwai, sehingga saya bilang bahwa ini politik hobi, bukan bos. Politik itu sebuah pekerjaan. Kalau pekerjaan itu mau suka atau tidak suka, harus kita orang kerja totalitas, jangan setengah-setengah, sehingga kita juga akan meraih hasil yang sempurna. Ya, keren. Nah, Kak, ada menarik tadi, masih tentang anak muda tadi juga Kak Irwan singgung soal cawapres yang didukung oleh Partai Golkar, yang ketua TKN untuk TKD ya kalau Gorontalo. Tim kemenangan daerah Pak Rusli Habibie ya, dari Golkar juga beliau. Nah, apa DP nama anak muda sekarang gitu yang apalagi ada representasi dari calon pengusung gitu tentang anak muda. Orang lihat juga debat tadi malam gitu, orang taping semalam debat ya teman-teman. Itu bagaimana dia punya narasi yang disampaikan, itu anak muda banget kalau menurut Anda sih. Bagus. Semua pasti. Kalau kan ini kita bukan it's like ya, suka atau tidak suka ya. Artinya kita harus profesional juga menilai. Betul. Secara objektif. Secara objektif. Kalau saya melihat Gibran luar biasa. Saya senang. Saya terlepas, jujur loh. Saya orang yang pertama yang pesimis. Kok kenapa harus Gibran ya? Udah nggak ada. Tetapi dengan adanya debat-debat itu bisa mempengaruhi persepsi saya. Ternyata selama ini apa yang masyarakat umum nilai bahwa ini orang tidak bisa bikin bla tidak mampu bicara. Iya. Tetapi dengan kualitas debat dua kali debat dia itu luar biasa. Iya. Sehingga saya yakini bahwa dengan adanya anak-anak muda masuk di dalam politik, dan saya bersenang bahwa partai saya mengusung anak muda. Bahwa ini potensi besar loh bos. Kenapa harus anak muda? Anak muda yang pertama energinya masih bagus. Mau hantam baku gas sampai 12 jam, 13 jam gas boleh. Yang kedua, bahwa anak muda itu masih punya mimpi besar. Iya. Yang harus dan dia optimis dengan apa yang dia pikirkan. Itu maksud saya. Bukan berarti kalau misalkan tidak mampu. Anak muda belum ada pengalaman jangan dulu. Bagaimana kita bisa menilai? Sehingga kalau misalkan ini di 2014
keterpilihan itu nanti di tanggal 14 hari Rabu tanggal 14 Februari itu keterpilihan. Oke. Hari ini kita tahapan yang kita lalui. Ada sebuah proses yang kita lalui. Karena gitu. Ada sebuah proses yang dilalui. Maka ada kata bijak mengatakan ketika prosesnya baik, maka hasilnya akan baik. Dan proses tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Sekarang gitu. Sehingga bagi saya, bagaimana kita seperti Mas Gibran ngomong begini, kita harus berpikiran optimis dulu. Oke. Ya. Rubah kita punya cara berpikir bahwa ini tidak boleh, ini. Saya izin. Saya pernah baca buku Bong Chandra, motivator termuda dan terkaya. Iya. Dia bilang begini. Kenapa orang-orang intelektual lebih sukses orang-orang idiot? Alasan dia apa? Orang idiot itu selalu berbuat dulu, nanti setelah bertabrak, dia mau berpikir. Orang-orang intelektual berpikir dulu, tidak pernah melangkah untuk berbuat. Jadi pada akhirnya tidak melangkah. Pada akhirnya, dia terkurung dengan pikirannya sendiri, sehingga dia tidak mampu untuk melangkah. Maka sukses dia tidak akan dapat. Ya, karena tidak melangkah. Tidak melangkah. Yang berikut, di sebuah lapangan loh, ditanya siapa yang bisa mampu untuk orang menjadi sukses. Semua ngangkat tangan loh. Saya kepingin sukses, semua ngangkat tangan. Tidak ada satupun yang tidak angkat tangan. Ditanya, Anda tahu nggak cara sukses? Nggak ada yang bisa jawab. Ini kan yang keliru. Iya. Dia tanya lagi, siapa yang menyediakan payung yang ada di lapangan ini? Tidak ada satupun yang menyediakan payung. Anda tidak tahu, ini serbendung. Sebentar lagi hujan. Kok Anda tidak mau menyediakan payung? Nanti basah Anda baru memegang payung. Itu maksud saya. Sebuah ide dan gagasan bisa terwujud apabila itu kita bisa laksanakan. Ya. Kita mulai dulu dari situ. Bung Iswan, ini meramu ini nggak mudah. Tapi tidak akan ada kalau saya tidak mulai. Kalau tidak mulai, ketika ada kekurangan, iya. Iya, pasti. Iya toh? Tetapi itu adalah proses kekurangan, itu adalah proses perbaikan. Iya. Cuma paling tidak ada sebuah wadah podcast Bung Iksan itu bisa bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat yang ada. Betul. Ini gagasan yang luar biasa, saya bilang. Iya. Nggak mudah anak-anak muda yang bisa menciptakan sesuatu yang begini. Dan ini juga bukan ujuk-ujuknya tidak menggunakan duit loh, Bos. Iya. Pakai duit. Kan gitu. Kan 1000 langkah itu pasti diawali dengan satu langkah. Satu langkah aja. Dan kalau ketika kita tidak pernah melangkah-langkah, maka bisa dipastikan tidak akan bisa mencapai tujuan. Iya. Cakep. Keren. Tidak, by the way, saya bisa jadi wali kota ini. Ada. Iya. Akhirnya titipan dari ini nih, warga amal. Iya. Ada niatan, Kak? Dalam politik, niat itu ada. Ya. Saya kan dari awal. Buat apa kita mau menuju sesuatu kalau kita tidak dari awal dari niat? Kita berniat untuk apa? Iya. Bukan di bahasa inna amalu biniat, sesungguhnya sesuatu berawal dari niat. Kita orang mau niat mau jadi apa ini? Oke, katakanlah misalkan setelah pemilu ada perhelatan pilkada. Tetapi harus kalau macam kita orang ada sistem yang dibangun. Ya toh? Iya. Ada sebuah kehendak partai yang ada ADART yang harus kita orang yang harus kita orang taati. Betul. Ada rambu-rambunya. Kalau ditanya, Bung Irwan, siapa yang tidak mau menjadi wali kota? Iya. Cuma pertanyaannya, setelah kita orang mau maju ini kan mau pingin menang. Cara menang seperti apa? Benar? Iya. Jadi membuat sesuatu, harusnya apa yang kita niatkan, maka
bagaimana cara untuk mewujudkan niat itu. Asik, guys, asik. Sekali, guys. Saya kalau kepingin mau berjuang, ya saya harus menang. Nggak pernah saya memikirkan kalah. Iya. Saya selalu optimis Target menang. optimis menang. Ya. Oke. Itu yang saya selalu bangun. Dan di dalam politik pasti tujuan itu pasti kita akan capai. Oke. Tapi ada sebuah proses. Iya. Pasti mau sampai di tujuan. Pasti. Ketika prosesnya kita lewati secara baik. Iya. Paling tidak, sekalipun saya bukan menjadi wali kota, mitra wali kota pun so boleh. Asik. Saya so boleh ini menjadi anggota DPR. Artinya, di mana saja kalau ketika kita punya ide dan gagasan kita bisa sampaikan. Iya. Bukan nanti harus seperti wali kota. Sih, mantap. Tidak ada sebuah tempat untuk kita tempat mengabdi. Pada prinsipnya, mau jadi wali kota, menjadi anggota DPR, gubernur, presiden, pada prinsipnya kita adalah pengabdian. Pengabdian. Ya. Orang mengabdi di mana saya boleh. ASN juga abdi. Iya, abdi negara. Abdi negara. Iya. Itu jawabannya sekali, ya kan. Jadi bagi saya, luruskan niat, tetap positive thinking, optimis, yakinlah bahwa sukses ada di depan mata kita. Asik, mantap. Kak, pertanyaan terakhir, Kak. Ya. Masalah capres. Ya. Terlepas dari Kak Irwan Partai, pilihan secara objektif nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Saya nomor 2. Saya nomor